Juga kita karantina dulu, kita jadikan bibit. Gitu. Maksudnya seperti ini. Disemai. Iya, kita semai. Kalau misalkan kita biarkan di lahan, itu akan mengganggu proses buah jadinya dia. Kan tadi sudah dijelaskan. Kalau misalkan sulur ini dibiarkan, itu akan mengganggu intensitas buahnya. Hasil buahnya. Jadi, hasil buahnya akan menjadi lebih sedikit. Nah, untuk menjaga hasil buah, karena kita ada kebetulan perlu produksi yang lebih, jadi sulurnya itu kita baru tumbuh dia kita potong. Nah, kita jadikan bibit. Kita karantina dulu kurang lebih sebulan, baru bisa kita tanam langsung ke lahan. Nah, caranya seperti apa? Caranya ya kurang lebih seperti ini. Kebetulan ini kan udah putus dia. Bisa kita gunakan alat bantu boleh, menggunakan gunting atau tangan pun boleh. Ya, kita potong seperti ini. Terus kita hilangkan sisa-sisa daun atau daun-daun yang sudah rusak, bisa katakan kering atau rusak atau sudah tua. Nah, cukup menggunakan tangan saja. Seperti ini, kita bersihkan. Nah, enggak harus semua. Paling tidak kita sisakan minimal satu lah. Rata-rata kita sisakan 2 atau 3 daun. Tergantung juga kualitas daunnya. Kalau misalkan kayak gini kan percuma juga kita tinggalkan, karena dia sudah nggak ada daunnya, cuma batang aja gitu. Bisa kita sisakan cukup 2 saja. Tapi hati-hati, karena biar tidak merusak mahkota gitu. Karena yang paling penting itu adalah mahkota dari pohon itu, mahkota daunnya. Posisinya itu sudah pasti paling tengah dia. Pasti paling tengah dia. Contohnya ini mahkotanya nih. Ya, kalau misalkan ini belum tumbuh, paling tidak dia masih di dalam. Paling tidak ada daun yang masih muda. Ya, itu pasti itu menunjukkan bahwa mahkotanya itu masih bagus atau tunasnya itu masih bagus. Terus ya, Seandainya mahkotanya itu rusak, berarti udah gagal sudah. Bisa kita katakan gagal, tapi ada kemungkinan dia akan tumbuh, tapi lambat. Kenapa demikian? Karena dari batangnya ini, karena dia mungkin nutrisinya bagus atau gimana, dia masih ada kemungkinan hidup. Kalau misalkan di bagian batangnya ini tumbuh cabang. Kalau dari bibit sulur seperti ini, mahkotanya hilang, bisa saya katakan 90% gagal dia. Kalau kita menggunakan bibit yang sepi induk, mohon maaf mungkin ini ada bekas-bekasnya ya, bisa gampang terlihat. Nah, maaf, ini adalah batang yang sebelumnya panjang dia nih, panjang dia paling enggak sekitar segini lah, telunjuk panjangnya. Terus kita potong, kita sisakan paling enggak 2 atau 3 cm dari pangkal daunnya, gitu, 2 atau 3 cm dari pangkal daunnya. Kita kan di sini prosesnya peremajaan untuk yang sepi induk. Nah, dari batang ini biasanya kalau misalkan mahkotanya rusak, dia akan tumbuh cabang dia. Pinggirnya ini akan tumbuh cabang. Iya, tunas dari pinggirnya. Kalau prakaranya nanti akan bagus tumbuhnya gitu. Berarti dia kan masih ada kesempatan hidup. Lebih bagus itu sekam bakar yang campuran sekam bakar sama kokopit. Biasanya sekam bakar sisa-sisa media-media rasanya mau media gantung dari pohon atau misalkan media paprika biasanya kan. Kalau yang bekas somel itu bisa kan? Ya, Bekas somel. Ya itu Yang di belah kayu itu. senso bekas senso. Sisa-sisa pemotong kayu. Ya. Cerutan untuk bisa, mereka. bisa dia kan. Tapi Rabut rabut kelapa. ya, Udah banyak kokopit, kelapa. ya. Namanya kokopit. Kokopit. Biasanya kalau serabut kelapa itu ada yang jual sudah serbukan ya. Sudah lebih lembut lah dia. Itu sih biasanya kalau kita tapi mungkin ada cost-nya jadinya. Oke? Oke. Nah, cara tanamnya bagaimana? Gampang saja. Standar seperti cara kita menyemai atau menanam bibit-bibit Yang lain juga. Hampir sama. Kalau bisa, sebelum kita menanam bibit ini ke media semai seperti ini, usahakan kita siram dulu. Siram dulu. Biar basah. Ya. Senang Ini ada air, pakai air itu saja, air mineral tuh. Harus diunut dulu ya. Iya. Gini juga. Ya, jadi kita sudah selesai pembibitan ya. Ya, siap. Pembibitan apa? Ini, Bro. Strawberry. Strawberry di Aussie ini, Bro. Kita lagi di Aussie. Di Aussie apa di Bali? Aussie kita. Oh ya, di Aussie. Benar ini tanaman. Nomor berapa ya? Taruh di sini. Selesai biar pembibitan ada dan selanjutnya kita akan Mau dilihat itu, mau dinilai. lanjutkan ke proses selanjutnya yaitu penanaman ya.
Nah, yang mana? Mana? 18. Ya udah. Ini yang punya saya ikatannya kalau sudah berbuah nanti jangan lupa hubungi saya. Oke. Di nomor Taruh nomor WA-mu di sana. sudah sini. Gimana Pak Dedi? Sekarang kita lanjut ke pencangkulan ya. Ya, Oh pengolahan jadi kita, lahan. ya, pengolahan lahan. Setelah itu kita proses ke selanjutnya itu apa? Penanaman ya. Penanaman dan terakhir mungkin panen ya. Iya. Panen. Nanti kita dipanen kita makan semua aja. Sekarang lagi di pokoknya matang kita petik aja. Oke, siap. Pupuk kandang sebelum naikin tanahnya. Oh, sebelum main tanahnya. Heeh. Pupuk kandang dulu dikasih, setelah itu baru dikasih pupuk NPK bawahnya, baru dinaikin tanahnya ya. Di dalam. Pasang plastik ya. Dilapis kayak hamburger. Ya. Siap. Gimana udah mengerti? Mengerti. Ya, silakan. Dibuka Pak sampai di sini aja. Kita buka dulu nih untuk proses penanamannya ya. Awas. Sabar dulu Pak, sabar. Ini kuncinya ya. Andainya kalau kita pakai dan bisa apa masuknya nanti. Bisa. Yang penting dia Enggak banyak. Enggak apa-apa, kita banyak nyampe kok. kanan kiri turunin kanan kiri. Jangan dipijak tanahnya, Mas. Ini udah. Parah ini sudah. Kasih dulu nih dulu supaya seimbang nanti berat sebelah. Pembuatan buah selanjutnya pasti bagus ya. Kayak ini karena sudah terlambat penanganan ini. Makanya kayak ini sudah rusak, ini daun-daunnya ini strip ini yang ada ini. Gagal berbuah ya. Jadi kalau dibiarkan lama pasti mati semua kayak ini. Itu enggak boleh tuh, calon bibit itu. Boleh dipotong. Calon bibit itu. Ini jangan dulu dipotong, biarkan aja. Calon bibit Kayak ini. Iya, kalau ini pokoknya selain pohon stroberi dibersihkan semua. Iya. Aja. Ada Inggris ya, QQ. mereka menggunakan sistem tanam media gantung seperti itu, medianya pun tentu berbeda, nggak menggunakan tanah, pasti media yang lebih ringan, yang lebih lembut daripada tanah atau lebih gembur. Siap. Salah satu contohnya kompos atau kokopit, Ya. ada yang pakai skam atau ya sejenis lah dengan itu, media yang ringan. Media-media seperti itu tidak akan bisa mengikat akar. Jadi istilahnya stroberi itu cuma numpang hidup di media itu. Tidak, akarnya itu tidak terikat seperti di tanah. Jalan jauh. Tapi kalau untuk hasil Kalau untuk hasil hampir sama. Hampir sama. jumlah dan rasa kualitas. Itu tergantung ke perawatan. Iya. Itu kembali ke perawatan. Nah, ketika kita memetik buah dengan cara seperti ini, batangnya ditarik, yang terjadi mungkin bukan hanya batangnya saja yang ikut, kemungkinan besar pohonnya yang ikut keluar dari media. Nah, itu perlu kita hindari karena itu salah satu kerugian untuk perusahaan. Apalagi nanti kita bekerja, kita dibayar, kita dianggap sudah expert bekerja di sana. Jadi jangan sampai kita melakukan hal kecil itu yang pengaruhnya sangat besar buat diri kita sendiri. Kemudian yang saya memetikan teman-teman sesuai dengan pemahaman yang secara teori maupun yang tadi saya jelaskan. Oke, Nah, Ini ke semua apa di saya akan panggil satu persatu sesuai dengan absen. Jadi absennya yang saya panggil, nanti silakan masuk ke areal ini melakukan pemetikan. Silakan cari buahnya sendiri, temukan buahnya. Buah harus yang matang sesuai dengan apa yang 50%. saya berikan secara teori. Ini Pak, abisannya Pak satu-satu. Supaya Iya. saya ada itu. Nggak ada pulpennya? ada. Ya, jadi setelah kita melakukan proses pembuka lahan ya, setelah itu kita berpindah ke proses pemeliharaan dan selanjutnya kita proses ke pemetikan buah, panen buah. Ya. Ini bro yang banyak, buahnya yang nggak ada. Sekarang kita berada di tempat pemeliharaan dan pemetikan buah. Woi, gamanya pemeliharaan dan pemetikan buah. Sama kan? Oke, good.
Kamera itu lepas, petik dulu. Kita proses pemetikan coy. Oke, kita sama-sama oke. 11-12 kita mencari dulu. Kita sekarang lagi di proses pemetikan ya. Kita lihat yang buahnya mendominan warna merah. Yang mana ya? Oh, tuh satu. Caranya itu dipetik, bukan ditarik. Dipetik. Ya. 50%, 30% mana disawit dengan Ini udah merah. Dan ya, yang ini satu nih. Tuh kan, cari yang lebih dominan warna merahnya. ini dominan merah. Yang merahnya itu udah banyak. Apa? Kita lewat sana langsung ya. Iya ini nih. Oh, kita udah ada cukup ya. Iya. Cukup 2 aja lah. Oke. Kita sudah dapat 2 aja. Hah? Siap. Contoh seperti ini nih buahnya yang sangat bagus, ini nilainya grade A. Udah sangat mahal. Udah cocok untuk dijual ya. Jadi warna merahnya itu udah semuanya terlihat warna merah di buahnya. Ini udah bisa dijual dan digolong terbilang buah yang sangat cocok untuk dijual. Nilainya ini grade A. Ya, kita coba makan ya. Bismillah. Pemeliharaan ke atas teman-teman. Bisa nilai langsung ke atas. Ya sudah nilai ke atas Ustaz. Materinya di bawah. Rapian, jelas. Asam sih, nggak manis. Ropian. Ini satu nih. Ropian udah sekilo. Makan lagi. Udah sekilo. Asam.